Erick Thohir untuk segera mundur dan kembalikan Sintayong. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Pak Erick Thohir untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia, Pak. Jelas-jelas Erick Thohir melakukan kebohongan publik. Nipu Erick Thohir itu. Jelas kalau itu. Gempar baru-baru ini, PSSI ketahuan berbohong. Inilah video eksklusif yang mengungkap fakta mengejutkan di balik isu panas ruang ganti timnas. Saksikan wawancara dengan Ratnar Oratmangun, Kevin Dix, dan Kelvin Verdom yang membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di video interview mereka bertiga ini, ada 2 poin yang menyanggah semua hal itu. Poin pertama adalah mereka sependapat, seia sekata, bahwa tidak ada masalah dengan Sintayong. Bahkan Kelvin Verdom mengaku sangat akrab. Dia bilang kalau STY sosok yang mudah bercanda. Kevin Dix, bahkan yang baru 4 hari saja mengenal dan bergabung bersama STY, bilang bahwa baik-baik saja, STY tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Ragnar juga mengatakan hal yang sama. Selain bahwa hubungan mereka baik-baik saja dengan STY, poin kedua yang paling penting adalah mereka ternyata sama-sama mempertanyakan sikap federasi kenapa mengganti STY di tengah jalan dengan pelatih yang baru. Dalam hal ini kita tidak ada masalah apapun atau hard feeling atau prasangka apapun terhadap timnya Patrick Kluivert, karena itu adalah tim yang ditunjuk oleh federasi. Tetapi penggantian di tengah jalan, kemudian pemutusan STY ini ternyata membuat pemain bertanya-tanya. Jadi tidak hanya publik nih, ternyata pemain sendiri bertanya-tanya. Dan ini perdana baru bocor dari mulut 3 pemain ini. Jadi kesimpulannya apa? 2 poin itu menyanggah hal-hal yang dituduhkan terhadap STY dan timnya selama ini. Berarti tidak ada yang namanya disharmoni, cekcok di ruang ganti, ketidakcocokan, tidak ada. Tidak ada yang namanya kendala bahasa sehingga mereka terkendala, tidak ada. Berarti yang selama ini didengungkan oleh pihak pundit-pundit, kemudian ada anggota Exco PSSI, hal itu berarti di-create atau sengaja dibikin untuk membentuk opini bahwa STY perlu dipecat. Saya tidak tahu apakah ini tergolong fitnah, karena ini lebih jahat daripada framing. Kalau framing hanya menggiring opini, tetapi ini mengarang hal yang sebenarnya tidak terjadi, kemudian memaksa publik, mengarahkan publik untuk mempercayai hal itu terjadi. Berarti ini menurut saya lebih jahat daripada framing. Kalau beneran hal ini terjadi di dalam federasi, maka benar federasi belumlah terang, federasi masih sangat gelap. Di bawah ET pun berarti federasi masih sangat gelap. Jadi ternyata lebih benar apa yang dibilang JJ dan tim Korea Selatan, bahwa hal itu semuanya tidak terjadi dan itu tidak benar. Berarti semua alasan untuk memecat STY, apakah itu fitnah atau tidak, ya terserah Anda lebih memilih itu fitnah atau bukan. Tapi yang pasti framing itu jahat sekali ya, karena ternyata dari mulut pemain sendiri itu mempertanyakan dan tidak ada masalah dengan STY. Udah banyak hal yang tidak benar dilakukan Erick Thohir. Dia menunjuk namanya Dede Budiarto jadi komisaris PLN, yang jelas-jelas memasukkan CV-nya ngaku lulusan Unhas. Unhasnya menolak, nggak ada nama itu sebagai lulusan kami. Jelas-jelas Erick Thohir melakukan kebohongan publik. Dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik, saya nggak mau. Sebagai orang olahraga, saya udah dari dulu di olahraga. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih. Nipu Erick Thohir itu. Mikir jadi ketua persuasi pengen jadi menteri, enggak demi Allah, ya. Biar olahraga maju. Eranya anak muda Indonesia sudah lahir, yaitu Mas Gi. Dia mengatakan dalam konferensi pers, FIFA meminta rumput GIS diganti. Kamu buka Google, lihat surat FIFA aslinya. Surat FIFA aslinya membalas suratnya PSSI berdasarkan official domestic ada masalah rumput. Itu kalimat pertama. Dia Disha, jadi Disha itu kan sekretaris. Itu surat balasan. Tapi yang dibacakan oleh Erick Thohir ketika dia menipu untuk mendegradasi Anies,
FIFA meminta rumput dis diganti. Itu akhlaknya Erick Thohir. Bahwa hari ini kita telah dipecundangi oleh Australia. Tentunya ini kesalahan besar dari manajemen PSSI kita yang kurang beres. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Saya minta kepada Erick Thohir untuk segera mundur dan kembalikan Sintayong. Bapak nggak perlu gengsi dan malu untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia, Pak. Karena kami dan kita semua lebih malu, Pak, dengan kekalahan 5-1 kemarin melawan Australia, Pak. Di bawah kepemimpinan si pelatih baru itu yang katanya mengutamakan permainan atraktif lah, proses lah, total football lah. Tapi hasilnya apa, Pak? 5-1. Aku teringat sama postingan salah satu exco PSSI yang memposting ini. Dia bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik dari Jonggol. Kebantai tadi malam 5-1. Apa bedanya tim ini sama timnya si Bima Sakti? Ini semua terjadi akibat orang-orang di federasi, terus pengamat-pengamat yang merasa paling pintar, yang anti sama parkir bus, yang tergila-gila sama strategi tiki-taka menyerang ala total football Belanda. Makanya diboyong semuanya full Belanda pelatihnya. Bukan jadi timnas ala Belanda, jadi timnas Myanmar, timnasku kalian buat. Jangan teriakan nama yang membuat Gua nggak setuju Bang Valen, nggak setuju. Gua tahu maksud lu, jangan teriakan nama yang di atas ini kan, kayak kemarin yang diteriakan supporter di Stadion Allianz di Sydney. Menurutku Bang Valen, daripada lu mengelurusin supporter, lebih bagus kamu mengomentari federasinya, pelatihnya. Supporter itu bayar dia ke stadion, suka-suka mereka mau bilang apa, ya nggak bisa kamu mengatur mereka, Bang. Tahu nggak kenapa mereka sampai meneriakkan nama itu? Karena ketika nama itu ada di timnas Indonesia, mereka bisa merasa bangga, Bang. 4 besar Piala Asia, bangga, Bang, kami sebagai warga negara Indonesia. Sekarang itu Indonesia kalah 5-1 dibahas di media Belanda, dipermaluin, dibahas di media Malaysia, dibahas di media Vietnam, dibahas di media Korea Selatan. Bangga kita kalah 5-1, malu, Bang. Jadi kalau kata Abang, kalau Indonesia tampil kurang baik, jangan teriakan. Aku yakin kebalikannya. Kalau tampil tidak baik lawan Bahrain, nama itu akan diteriakkan. Sintayong dan Patrick Kluivert, kalau teman-teman pernah belajar psikologi, ada karakter koleris, ada karakter pragmatis. Nah, ini ada di 2 karakter pelatih ini menurut saya ya. Sintayong yang meledak-ledak, berapi-api dan selalu semangat, kemungkinan karakternya adalah koleris, sangat dominan dan cocok untuk membangun sebuah tim yang terdiri dari berbagai macam orang yang masih baru. Karena biasanya koleris itu lebih sangar, lebih ditakuti dan lebih cepat ambil keputusan. Ya, mereka biasanya disiplin dan sangat dominan. Sedangkan Patrick Kluivert kalau kita lihat lebih ke arah pragmatis kalau kita lihat. Yang cocoknya bukan saat membangun, tetapi saat memaintenance, ya. Saat tim itu sudah hebat, butuh kedamaian, butuh ketenangan, ya. Itu biasanya karakter seperti Patrick Kluivert lebih cocok. Nah, timnas Indonesia itu kemungkinan kan harusnya masih membangun. Harusnya karakter yang meledak-ledak, karakter yang dominan, yang koleris harusnya lebih cocok. Karena karakter koleris ini lebih bisa mengambil keputusan dan lebih berani untuk melawan pemain-pemain yang tidak disiplin, ya, yang nakal. Tetapi memang karakter koleris itu kemungkinan lebih sering kontroversi. Ya, mungkin nggak gampang cocok dengan yang pengambil kebijakan sehingga terpaksa harus mundur. Mungkin. Nah, kalau di lapangan, agen properti juga seringkali berhadapan dengan karakter suami istri yang biasanya kalau suaminya koleris, istrinya juga pragmatis. Biasanya saling melengkapi. Nah, biasanya kalau ngambil keputusan itu koleris yang lebih dominan, yang lebih diikuti, ya. Nah, itu bisa kelihatan kalau teman-teman bisa lihat mana yang lebih dominan, mana yang ngambil alih omongan, mana yang lebih ceplas-ceplos ngomongnya, itu biasanya yang perlu didekati karena dia yang pengambil keputusan, ya. Ya, teman-teman, tadi sudah kita simak bersama bagaimana ada sebuah podcast. Di situ ada Ratnar Oratmangun dan juga Calvin Verdong, ya, kalau saya tidak salah, di mana di situ mereka katakan bahwa tidak ada sedikit pun masalah antara para pemain dengan Coach Sintayong, ya. Jadi mereka sebenarnya kaget, mereka sebenarnya heran. Kenapa Coach Sintayong itu harus dipecat? Ya, kenapa Coach Sintayong itu harus dipecat?
kalau memang informasi ini benar, ya, kalau memang informasi ini benar, kita bisa pastikan bahwa permainan timnas Indonesia kemarin ketika mereka dikalahkan oleh Australia 5-1 itu merupakan sebuah bentuk protes kepada federasi kita, kepada PSSI, kepada ketua umum kita, Bapak Erick Thohir. Ya. Jadi sangat jelas komposisi pemainnya sama, ya, tidak ada bedanya. Tapi para pemain seperti apa ya? Tidak menikmati permainan di atas lapangan. Ya, tidak menikmati permainan di atas lapangan. Kalau misalnya kita berbicara tentang kendala bahasa, kenapa Coach Sintayong bisa membawa timnas Indonesia di Piala Asia waktu itu sampai di 4 besar, ya, sampai peringkat 4, tembus semifinal, ya, kenapa bisa? Jangan-jangan karena masalah Ketua Umum PSSI kita lebih mendengarkan apa yang diucapkan oleh si Towel. Katanya kalau di zaman Sintayong itu mainnya lebih banyak parkir bus. Ya, dengan materi pemain yang ada, seharusnya kita bisa bermain lebih menyerang. Makan itu menyerang itu. Kita kalahkan sama Australia. Ya, karena apa? Fokus menyerang. Ikut perintah dari Towel, ikut perintah dari pelatih. Mereka pikir yang mereka lawan ini apa ya, Brunei Darussalam kali ya, Timur Leste kali ya, atau Singapura kali ya, sehingga total football yang ada apa, gagal total. Bang, gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh, nggak percaya kalian. Jadi harus STY harus dikembalikan. Ya, STY out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. STY out datang penjudi ya sama lah. Besok ngapain? Besok lawan Bahrain, ini ada warga Bahrain di belakang. Nah, ini sebenarnya tim kesehatan Bahrain. Kita sudah pegang di sini. Jadi gol tapi Reiners, ini oleh Mani kan? Siapa? Kan? Oh, tapi gol lagi. Itu 5-1. Katanya di zaman pelatih sebelumnya STY itu permainan timnas Indonesia itu tidak berkembang karena terkendala bahasa, ya. Nah, terus yang kemarin kalah 5-1 di Australia sana tuh dengan pelatih baru tuh, itu pakai bahasa apa, ya? Bahasa Uganda kah? Makanya kalah 5-1, ya. Atau jangan sampai pakai bahasa Tajikistan. Gis gus gis gas gis gus. Gue masih heran aja ada orang yang bilang Patrick Kluivert butuh adaptasi dan lain-lain. Emangnya ngelatih tim nasional gampang? Dengan secepat itu bisa merubah tim nasional? Lah, kalau memang lo tahu nggak gampang melatih tim nasional dan butuh waktu yang lama, kenapa lo support ketika ada pergantian pelatih di tengah-tengah kualifikasi Piala Dunia yang lagi padat? Harusnya lu kan menolak di situ. Itu kalau logikanya jalan. Kalau memang lu udah tahu dari awal pelatih itu butuh adaptasi dan tetap lu support pergantian pelatih, berarti lu nggak peduli sama tim nasional. Lagian lu ngapain sih belain Patrick Kluivert? Nih ya, kalau Indonesia gagal ke Piala Dunia, dia mah nggak sedih. Dia kembali ke negaranya, dipecat kembali ke negaranya. Kita nih, dan mau nggak mau, kita terlanjur cinta sama tim nasional. Kita akan support tim nasional, tapi sedih. Jadi mindset cara menilai kita jangan seperti pelatih di klub day by day, yang 1 musim 2 musim. Jadi memang dia harus melakukan pendekatan yang sangat cepat. Itulah bedanya pelatih tim nasional dengan pelatih klub. Jadi bolehlah itu jadi alasan waktu yang sangat sebentar dia berinteraksi dengan pemain, tetapi bukan semata-mata itu juga. Itu apa? Itulah gunanya perubahan pelatih. Ubur-ubur ikan lele, kupikir Patrick Kluivert, rupanya Patrick, kawan SpongeBob. Mungkin karena pernah main di Liga Inggris di Newcastle, maka pola permainan Patrick Kluivert adalah kick and rush, sepak bola panjang terus yang dikasih, ya kan, direct ball, bola kasih terus ke atas. Ingat kenapa pada zaman-zaman tahun berapa gitu. Terus gol-golnya itu dari set piece, bola-bola heading. Kalau zaman dulu wajar pemain kita paling tinggi 170, 175. Sekarang udah sama tinggi pun tetap gol heading.
Yang salah siapa? Ya Patrick Clifford. Orang pemainnya mayoritas sama kok. Nambah lagi daya gedornya, strikernya si Ole. Aduh, kasihan. Ya udahlah, apa kita bilang? Kita berharap lawan Bahrain lah nanti sampai malu. Ya, semangatlah kita semua ya. Patrick Clifford out, STY in. Kalau bola-bola panjang aku pun ngambil lisensi bisa aku rasa. Asal punya duit. D B C A A Pro, pelatih timnas aku. Nggak mungkin aku jadi pelatih. Gimana kayak malah bilang yang ada. Kepada PSSI, maafkan, kali ini Mimin tidak bisa membela kalian. Bahwa ekspektasi publik yang sangat tinggi ini dibuat oleh kalian sendiri. Kepada pengurus PSSI, dari ketua umum sampai jajaran terendah, Mimin yakin kalian melihat situasi ini sekarang. Bahwa sejatinya ekspektasi publik cukup tinggi dan menjadi tinggi, dan Mimin sangat mewajarkan hal itu sebenarnya. Sangat wajar, karena apa? Karena dengan pergantian pelatih sebelumnya ke Patrick Clifford, yang sebelumnya mungkin Mimin bisa bantah ekspektasi, karena mungkin ekspektasi kita berlebihan, karena memang apa yang sudah kita bangun. Tapi dengan adanya pergantian pelatih, pasti ini membangun harapan yang cukup tinggi. Dan Mimin yakin PSSI mengerti itu. Dan ini seperti Mimin sudah bilang-bilang di kesempatan sebelumnya, bahwa ini adalah sebuah perjudian besar yang dilakukan oleh PSSI. Benar begitu bukan? Nah, sekarang kesempatannya itu menjadi momentum penting di Jakarta nanti melawan Bahrain. Lantas kalau kalah, Mimin tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Tapi Mimin berharap kepada federasi, yuk apabila ini gagal ke depannya, Mimin bilang ini bukan karena Mimin pesimis, tapi Mimin ingin menekankan bahwa PSSI harus bertanggung jawab apabila apa yang sudah dilakukan dengan perjudian besar ini menjadi gagal. Mimpi kita sangat tinggi dan ekspektasi publik, harapan itu menjadi sangat tinggi. Karena apa? Dengan adanya pergantian pelatih di pertengah-tengahan ataupun di saat momentum kita sedang bagus sebenarnya, itu pasti terjadi. Dan Mimin berharap PSSI, ayo ke depannya jangan, kalau andaikan lagi kondisi seperti ini, menghilang tanpa jejak. Yang muncul hanya ketua umum, yang biasanya yang lain tuh koar-koar, ini tiba-tiba menghilang. Ayo sama-sama kita berikan dukungan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia, bukan justru malah merendahkan yang sebelumnya, mengagung-agungkan yang sekarang. So, ekspektasi yang sekarang Mimin tidak bisa salahkan, karena memang itu dibuat sendiri oleh kalian, pengurus PSSI. Semoga kalian paham itu, dan Mimin tunggu pertanggungjawabannya. Tentu tidak bisa dihakimi sekarang, bahwa kita tunggu melawan Bahrain. Tapi apabila hasilnya tidak mendapatkan poin, Mimin tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Mimin berharap federasi di saat itu yang terjadi, ada yang pertama bilang maaf penonton sepak bola Indonesia, maaf masyarakat Indonesia, kami federasi PSSI melakukan kesalahan dan blunder yang sangat fatal. Itu yang Mimin harapkan dari pengurus PSSI. Itu aja sih. Kepada pengurus PSSI, semangat ya. Semangat menghadapi ekspektasi dan harapan publik yang sudah dibuat sangat tinggi oleh kalian. Inilah kenyataan yang mengejutkan. Sebuah kenyataan yang muncul ke permukaan setelah Indonesia dihancurkan dengan cara yang paling menyakitkan. Dibantai 5 gol tanpa ampun oleh Australia. Tapi yang lebih mengguncang bukan hanya skor di papan pertandingan, melainkan percakapan yang tiba-tiba mencuat. Sebuah obrolan eksklusif, dialog yang begitu dalam, jujur, dan syarat akan makna, yang mempertemukan 3 pemain diaspora, yaitu Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Ragnar Oratmangun. Obrolan yang terdengar santai,
tapi menyimpan keseriusan yang mendalam. Sebuah diskusi yang bukan sekadar basa-basi, tapi seperti menjawab satu pertanyaan besar yang selama ini menggantung di benak publik. Apakah benar Sintayong adalah biang dari segala kekacauan ini? Namun jawaban dari ketiga pemain diaspora ini justru membalikan semua asumsi. Dalam pernyataannya, Ragnar justru menyampaikan hal yang membuka mata dan hati kita semua. Ia tak menuding, juga tak menyalahkan seorang Sintayong, tapi justru mengakui bahwa pelatih asal Asia seperti Sintayong memiliki karakter yang unik, berbeda, namun sangat positif. Dan yang lebih menyayat, Ragnar melontarkan satu pertanyaan yang menggema seperti tamparan keras ke dinding federasi. Ya, kenapa pergantian pelatih dilakukan saat momentum tim ini sedang berada di puncak kepercayaan diri? Sebuah keputusan yang terasa begitu janggal, diambil tepat di saat timnas tengah menapak jalur sejarah. Kelvin Verdong pun menegaskan, menurutku, dinamikanya sangat bagus bersamanya. Dia adalah pelatih yang suka bercanda. Ucapan ringan tapi mengandung makna dalam. Karena pelatih hebat bukan hanya tentang taktik, tapi juga tentang keakraban. Dan chemistry itu telah Verdong rasakan. Kemudian Ragnar menambahkan dengan tegas, aku masih berpikir bahwa dia bagus di dalam tim. Dan Kevin Dix yang hanya beberapa hari berada di skuad ikut bersuara, dan apa yang aku lihat, dia baik-baik saja. Bayangkan, hanya 4 hari bersama tim, tapi Kevin bisa merasakan aura positif dari sang pelatih. Sementara Verdong bahkan sering tertawa bersama Sintayong. Apakah itu gambaran dari tim yang penuh konflik? Apakah seperti ini bentuk wajah dari tim yang tidak harmonis? Lalu muncul pertanyaan paling tajam sekaligus paling sensitif. Dinamika seperti apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatan Sintayong? Apakah ini hanya alibi yang dikarang untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat? Alibi bahwa sang pelatih berkonflik dengan pemain diaspora, juga alibi bahwa komunikasi adalah penghalang besar, padahal sampai hari ini tak pernah sekalipun kita mendengar pengakuan langsung dari Tom Haye, Mads Hilgers, atau dari pemain lain bahwa ada konflik besar di dalam ruang ganti. Dan yang lebih ironis, keputusan mendadak ini datang setelah timnas menorehkan sejarah besar, mengalahkan raksasa Timur Tengah Arab Saudi dengan skor telak 2-0. Sebuah kemenangan monumental yang seharusnya menjadi titik loncatan, tapi justru berubah menjadi titik belok penuh tanda tanya. Hari ini kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa pelatih yang membawa kita terbang justru dipaksa turun saat kita mulai menyentuh langit? Jangan bahas ini lagi, karena akan memperkeruh suasana timnas Indonesia. Begitu kata sebagian orang yang ingin meredam suara-suara kritis supporter timnas Indonesia. Tapi mari kita berkata jujur, benarkah diam adalah pilihan terbaik? Cobalah tanyakan kepada 3 pemain diaspora yang terlibat dalam dialog di awal video tadi. Mengapa mereka tak diam saja mengenai isu yang paling sensitif yang sedang terjadi antara federasi dan Sintayong? Bukankah justru mereka yang paling rentan? Jika ada pihak yang tak senang dengan dialog itu, maka risiko terbesar bukan pada kita, tapi pada mereka. 3 pemain yang telah berjuang meninggalkan tanah kelahiran demi lambang Garuda di dada. Dan mereka juga bisa saja tidak dipanggil lagi, hanya karena keberanian mereka berbicara dan mempertanyakan keputusan federasi. Coba tanyakan pada Ragnar, kenapa ia justru bersuara lantang mempertanyakan keputusan besar ini? Kenapa ia tak setuju pergantian pelatih dilakukan saat momentum sedang menguat? Karena Ragnar tahu, ini soal arah kemana kapal Garuda akan berlayar. Tanyakan juga pada Verdong, kenapa ia tetap tertawa dan bersenda gurau dengan pelatih yang katanya arogan bahkan diktator? Mengapa Verdong justru merasa nyaman dengan sosok yang selama ini dicap pelatih yang tak bisa menerima kritik? Kalian tahu kenapa? Karena di ruang ganti, bahasa tak selamanya soal kata-kata, tapi juga tentang rasa kekeluargaan. Dan pelatih sebelumnya sungguh telah memberi rasa percaya yang besar pada pemainnya. Semua ini bukan sekadar nostalgia. Ini luka yang masih menganga di hati para supporter. Kita bukan takut kalah. Kita paham, Australia bukan tim kacangan. Mereka raksasa Asia. Mereka veteran Piala Dunia. Namun, justru karena kita tahu siapa mereka,
Kita makin heran dengan apa yang terjadi malam tadi, karena dulu di bawah pelatih yang dicemooh itu, yang katanya punya kendala dalam komunikasi, yang dituduh penuh konflik, justru di tangan pelatih itu timnas Indonesia mampu membuat Australia diam membisu. Tak ada satu gol pun yang mereka cetak. Kita membuat mereka mati kutu. Tapi malam tadi, dengan pelatih baru yang katanya lebih modern, yang katanya lebih visioner, yang katanya total football. Ya teman-teman, itu tadi ungkapan-ungkapan dari netizen ya. Kekesalan dari netizen atas kekalahan timnas Indonesia kemarin. Tentu orang yang paling mereka kesal atas kesalahan ini yaitu Ketua Umum PSSI. Bahkan ada desakan agar Ketua Umum PSSI itu segera mundur. Atau kalau tidak, segera kembalikan Coach Sintayong untuk menangani timnas Indonesia. Patrick Kluivert tidak cocok. Ya, itu kata netizen. Mereka sampaikan bahwa mau kendala bahasa kayaknya tidak mungkin. Karena seluruh tim kepelatihan itu semuanya dari Belanda. Kira-kira masalahnya di mana? Apakah kemarin pelatihnya tidak memakai bahasa Belanda? Dia pakai bahasa Arab? Ataukah pakai bahasa Spanyol kah? Sehingga para pemain tidak memahami apa yang dia sampaikan. Ya, jadi wajar jika para fans, para supporter itu sangat kesal. Ya, kalau teman-teman lihat pada video saya sebelumnya di mana Coach Justin yang merasa dirinya paling hebat, itu dia dilabrak oleh supporter saat pertandingan itu usai. Ya, Coach Justin berdalih bahwa yang namanya pertandingan pasti ada kalah, pasti ada menang. Ya, kita sepakat atas pernyataan itu. Tapi kalah tidak harus 5-1 ya. Materi pemain ini kan semuanya bermain di Eropa. Kalau 5-1 semuanya pemain main di liga lokal ya kita bisa memaklumi itu. Tapi ini kan semuanya main di Eropa. Komentar teman-teman terkait dengan video-video yang barusan kita simak bersama seperti apa, silahkan tulis.